Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan yang bahagia. Baik anak-anakku, hari ini kita masuk ke bab 3 tentang pembahasan mengenai bentuk aljabar. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu agar para siswa dapat mengenal dan mengetahui bentuk aljabar. Tujuan yang kedua, agar siswa dapat memahami tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dimulai dari pengertian aljabar itu sendiri, aljabar merupakan salah satu cabang dalam ilmu matematika yang sangat luas cakupannya. Sedangkan aljabar itu sendiri dapat diartikan sebagai cabang ilmu matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Unsur-unsur yang ada di dalam aljabar. Yang pertama yaitu variabel. Variabel merupakan simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan, sedangkan bilangan tersebut belum diketahui nilainya secara jelas. Yang kedua ada suku. Suku merupakan nilai yang menyusun suatu bentuk aljabar, baik variabel berwujud ditambah koefisien maupun konstanta. Yang ketiga ada koefisien. Koefisien merupakan faktor konstanta dari suatu suku, berupa sebuah bilangan yang menempel pada sebuah variabel. Dan yang terakhir ada konstanta. Konstanta merupakan suku pada aljabar yang tidak memuat variabel, hanya berupa bilangan saja. Nah, contohnya bisa kita lihat. Di situ ada 2x plus 4. Nah, dan 2x itu disebut suku dan 4 disebut suku. Terus di sebelahnya ada 2x plus 4. 2 adalah koefisien, x adalah variabel, dan plus 4 adalah konstanta. Contoh yang kedua yakni 2x min 4. Nah, tadi kan kalau yang sebelumnya itu ada plus 4, sekarang min 4. Nah, 2 ya itu koefisien, x-nya variabel, dan konstantanya itu min 4. Nah, ingat, jangan sampai kita melupakan tanda yang ada di depan konstanta, baik itu plus atau min. Itu karena bisa mempengaruhi nilai. Nah, untuk permasalahan yang kedua yakni memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bisa dibuka buku paketnya di halaman 207 tentang masalah 3.2. Pak Banhuri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Madhuri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Madhuri hanya 17 karung beras saja. Dan misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar dari cerita di atas. Yang A itu adalah total beras yang dipesan kepada Pak Madhuri, yaitu pesan dari pasar Pasean dan pasar Waru. Yang kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Madhuri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Itu pasar Pasean adalah pasar yang pertama ya. Dan yang terakhir yang C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Madhuri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Oke, kita selesai ya penyelesaiannya dari cerita tersebut.
kita operasikan dalam bentuk aljabar. Tadi yang pertama yaitu yang A tentang total beras yang dipesan kepada Pak Manhuri. Nah, tadi kan ada dua pedagang yang berpesan kepada Pak Manhuri, pedagang pasar Pasean dan pedagang pasar Waru. Pedagang pasar Pasean itu memesan 15 karung beras. Kita buatkan 15X ditambah pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras 20X. Jadi total pesanan kepada Pak Manhuri yaitu 35 karung beras atau 35X. Dan yang kedua tentang sisa beras yang ada di gudang Pak Manhuri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean. Pedagang pasar Pasean tadi kan memesan 15 karung beras. Pak Manhuri mempunyai 17 karung beras di gudang. Jadi 17X dikurang 15X. Nyisa 2X beras yang dimiliki Pak Manhuri. Terus yang C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Manhuri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru. Beras Pak Manhuri ada 17 dan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Jadi kekurangan karung beras yang dimiliki oleh Pak Manhuri yaitu 3 min 3X. Nah, bentuk 17X min 15X dapat ditulis juga dalam penjumlahan dua bentuk aljabar. 17X min 15X. Masuk ke contoh soal. Tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari 3X plus 4Y min 5. Soal yang kedua, tentukan penjumlahan 7A plus 4B dengan 8A min 6B. Terus yang ketiga, tentukan pengurangan 7A plus 4B oleh 8A min 6B. Untuk penyelesaian, tadi sudah disampaikan di bagian awal, untuk suku itu setiap nah, penyelesaiannya 3X plus 4Y min 5. Suku tadi udah dijelaskan ya, 3X terus 4Y dan min 5. Itu kurang tandanya. Terus untuk koefisien ada setiap nilai yang menempel pada sebuah variabel. Ada 3 dan 4. Untuk variabel siap sesuatu yang menempel pada nilai koefisien. Ada X dan Y dan konstanta min 5. Terus untuk soal yang kedua tentang penjumlahan ya. Menentukan penjumlahan dari nilai 7A plus 4B dengan 8A min 6B. Untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis. 7A plus 4B plus 8A ditambah min 6B. Untuk yang suku sejenis kan ada A, terus B, B. Itu namanya suku sejenis. Jadi dikelompokkan atau dipisahkan agar menghitungnya bisa lebih mudah. 7A ditambah 8A ditambah 4B tambah min. Kalau menemukan ada tambah dan ada kurang, berarti harus diselesaikan seperti itu. Dikalikan dulu plus dikali min, hasilnya min. Jadi 7A plus 8A 15A, terus ditambah 4 dikurang
6 hasilnya min 2. Sama dikalikan nilai plus sama min. Hasilnya 15A min 2B. Terus soal yang pengurangan sama ya penyelesaiannya, yaitu mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Soalnya 7A plus 4B dikurang 8A min 6B. Bisa dilihat 7A plus 4B min 8A min 6B. Kita kelompokkan 7A min 8A plus 4B plus 6B. Jadi min A plus 10B. Min A sama seperti min 1A, tapi karena 1 boleh tidak ditulis. Terus untuk contoh yang kedua, ini tentukan suatu penjumlahan dari 16A min 12B plus 4 oleh 5A min 9B plus 2C. Yang soal yang kedua, tentukan pengurangan 10A plus 8B min 2C oleh 7A min 4B min 1. Untuk penyelesaiannya sama ya. Kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Di situ ada berapa suku? Ada A, terus ada B, ada C, dan nilai. Bisa dilihat sama-sama. 16A min 12B plus 4 ditambah 5A min 9B plus 2C. 16A min 12B plus 4 plus 5 plus min 9B plus 2C. Kita kelompokkan. A 16A plus 5A min 12B min 9B plus 2C plus 4. Jadi 16 tambah 5, 16A tambah 5A, 21A min 12B min 9B min 21B plus 2C plus 4. Untuk soal yang kedua, 10A plus 8B min 2C dikurang 7A min 4B min 1. Sama mengelompokkan suku yang sejenis. 10A plus 8B min 2C min 7A min 4B min 1. A sama A, 10A min 7A hasilnya 3A, terus plus 8B plus 4B plus 12B terus min 2C plus 1. Nah, itu untuk materi hari ini. Dan ini ada beberapa soal yang harus anak-anak kerjakan di buku latihannya. Kurang lebih ada 5 soal ya. Yang pertama yaitu menentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari 10x min 8y plus 9. Tadi sudah dijelaskan ya di materi awal. Pasti bisa mengerjakannya. Terus menentukan penjumlahan berikut. 7x plus 4y dengan 4x min 3y. Terus 9a min 5b plus 2 dengan 5a plus 2b min 1. Itu yang penjumlahan. Untuk yang pengurangan, menentukan pengurangan berikut. 6x min 2y dikurang oleh 3x plus y. Terus untuk yang b-nya 8a plus 5c 8a plus 5y min 6 oleh 4a plus 2y plus 3. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat untuk Bapak dan anak-anak sekalian. Jangan lupa terus meningkatkan rajin belajar agar kita bisa lebih tahu, lebih paham, dan lebih pandai. Karena siapa yang rajin belajar, insya Allah dia yang akan sukses. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.